Banyak kewenangan yang masih perlu ditambah. Kita harapkan menghasilkan kader-kader yang siap terjun ke masyarakat, menduplikasi ide gerakan ini menjadi lebih masif. Berapa efektif sih sebetulnya desa anti politik uang untuk mencegah politik uang sendiri? Sekolah kader pengawas partisipatif. Yes. Bawaslu. Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kulon Progo, bertemu lagi di konten kami di Balik Pemilu. Oke sahabat Bawaslu Kulon Progo, sebelum kita berbincang-bincang, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami Bawaslu Kulon Progo. Sahabat Bawaslu Kulon Progo, kalau kita berbicara tentang pemilu di tahun 2021 ini, tidak hanya di Kulon Progo tapi juga di seluruh Indonesia, tidak ada tahapan pemilu maupun pilkada. Tapi mungkin masyarakat ataupun mungkin sahabat Bawaslu sering bertanya, sebetulnya pekerjaannya atau yang dilakukan Bawaslu itu apa sih kalau nggak ada pilkada atau nggak ada pemilu? Bawaslu itu kan mengawasi. Nah kalau nggak ada yang diawasi, terus pekerjaannya apa? Nah ini mungkin sahabat Bawaslu yang sedang menyimak di Balik Pemilu ini mungkin banyak juga yang bertanya-tanya. Nah oleh sebab itu di konten bulan ini, di Balik Pemilu bulan ini, kita kehadiran bintang tamu yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sahabat Bawaslu. Beliau adalah Bapak Moh Amir Nasiruddin SHI. Selamat siang Pak Amir. Selamat siang, terima kasih. Oke, sehat Pak Amir? Sehat. Yes, terima kasih Pak Amir sudah bersedia hadir sama-sama di studio mini di Balik Pemilu. Sahabat Bawaslu, sebelum nanti kita mungkin berbincang-bincang seperti yang tadi kita sampaikan, mungkin sahabat Bawaslu sudah mengenal, sudah beberapa yang familiar tentu dengan Pak Amir, beliau sapaannya begitu. Beliau ini adalah anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017 sampai 2022, koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Oke, Pak Amir ini dilantik berarti tahun 2017. Nah, ini sebelum menjadi Bawaslu, kalau tidak salah ya Pak Amir ini sebelumnya belum pernah menjadi penyelenggara pemilu. Betul. Nah, belum, ya. Nih yang perlu sahabat Bawaslu ketahui, sebetulnya kenapa sih Pak kok tiba-tiba belum pernah jadi penyelenggara pemilu tiba-tiba jadi Bawaslu, kepengen jadi Bawaslu? Apa yang membuat Pak Amir kemudian oke lah mau jadi Bawaslu deh? Monggo Pak Amir. Ya, terima kasih Mbak Ria, sahabat-sahabat Bawaslu semua. Mungkin saya copot masker ya biar agak lebih jelas. Jadi ini cerita masa lalu ya, tidak mesti suram ya. Tetapi tentu saya tidak berangkat dari ruang kosong bahwa sebelum jadi penyelenggara saya concern di pemilu itu sebenarnya sudah cukup lama, sejak pasca reformasi 98, dan saya mulai terlibat aktif di isu-isu pemilu, bahkan gerakan-gerakan pendidikan pemilih itu sejak tahun 2000-an, khususnya menjelang pemilu 2004 ya, ketika itu pemilihan presiden dan secara langsung. Nah, saya tergabung di LSM, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR. Dari situ saya belajar banyak bagaimana membangun jejaring, mendesain sebuah program kegiatan yang fokusnya itu pada pendidikan pemilih untuk rakyat, termasuk melakukan pemantauan ya. Karena ini LSM bahasanya pemantauan, kalau pengawasan kan sudah ada Bawaslu. Nah itu saya di rentang tahun sampai ya tahun 2012 itu masih cukup aktif. Nah memang agak vakum sebentar ya. Nah kenapa tertarik untuk menjadi penyelenggara? Karena dari isu yang saya ikuti ada perubahan undang-undang penyelenggara. Nah waktu itu Undang-Undang 7 2017 yang mendasari Bawaslu sekarang, gerakan Bawaslu sekarang, di mana ada wewenang yang lebih daripada ketika masih ad hoc ya, daripada ketika diatur oleh undang-undang sebelumnya. Di situ saya mulai tertarik, wah ini menarik, ini ada hal baru. Nah dari situ kemudian saya mencoba ikut mendaftar, walaupun memang saya terus terang tidak
tidak sungguh-sungguh di awal itu sebenarnya, tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti, tapi ketika ikut tes awal tuh kok tahap awal kok lolos, ya sudah lanjut. Nice. Itu ceritanya. Oke, Ya. memang rezekinya di sini. Oke, kalau tadi Pak Amir menyampaikan berarti sebelumnya di JPPR pemantau ya, Ya. pemantau pemilu. Mungkin Pak Amir dulu sempat melihat juga Bawaslu dari luar, artinya penyelenggara pemilu dari kacamata pemantau pemilu. Ya. Nah, sekarang Pak Amir sendiri menjadi penyelenggara pemilu. Ada yang beda nggak Pak? Bawaslu dari luar dan Bawaslu ketika sudah di dalam seperti itu? Ya, ada perbedaan tentunya ya dari kelembagaan ya, yang tentu lebih kuat karena struktur lembaga ada permanen sampai tingkat kabupaten, kemudian proses rekrutmen lebih tertata, dan dari sisi regulasi juga sudah lebih memadai. Nah, dari situ kemudian kita melihat Bawaslu sudah lebih eksis ya. Kemudian dari sisi pengembangan human relation pada media massa itu juga sudah mulai bagus, sehingga Bawaslu lebih dikenal, kemudian ada trust ya pada Bawaslu karena ada beberapa penindakan pelanggaran termasuk penyelesaian sengketa itu juga sudah mulai dipahami oleh masyarakat, ini menjadi sarana untuk memperoleh keadilan sebagai peserta pemilu. Nah, di situ ada beda. Dibanding dulu kan waktunya temporer ya, ad hoc, kemudian untuk rekrutmen juga karena ad hoc itu kan keberlanjutan, kemudian proses perencanaan juga semuanya ad hoc. Nah, di situ ada beda. Walaupun saya masih merasakan banyak kewenangan yang masih perlu ditambah, bukan ditambah ya, diperkuat. Apa itu, Pak? Misalkan terkait penindakan ya. Penindakan ini kan kita masih ada sentra gakumdu. Oke. Nah, di sentra gakumdu ini ketika kita sudah firm, ketika itu harus memproses lagi di reskrim, di kepolisian. Itu kayak seperti memulai dari awal. Nah, ini yang kadang ini ngapain di gakumdu ada polisi, ada jaksa, kok kayak memulai lagi. Nah, ini yang kemudian ada peluang-peluang proses penegakan terhadap pelanggaran itu potensi akan mengalami bias ya, pembelokan. Nah, itu salah satunya. Ya. Nah, maka kita harapkan ya kalau mau penuh ya Bawaslu diberi wewenang untuk melakukan proses adjudikasi, proses peradilan pemilu yang mungkin beberapa yang diusulkan oleh lembaga lain itu nanti akan menjadi semacam kuasi peradilan yang nanti menginduk ke Mahkamah Agung misalnya. Itu agak lebih kuat, saya kira. Tadi disampaikan Pak Amir, wewenangnya Bawaslu sekarang lebih besar gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tadi kita sampaikan di tahun 2021 ini di mana memang tidak ada pemilu ataupun pilkada. Ini masyarakat kemudian sering banget Pak Amir tanya, Bawaslu itu ngapain sih kalau nggak ada yang diawasi gitu? Maksudnya nggak ada tahapan gitu. Ya. Apakah kemudian cuma diem saja nggak ngapa-ngapain nunggu besok pengawasan atau seperti apa mungkin? Ya, ini memang tentu tidak bisa dipungkiri, masyarakat awam akan melihat ini secara sederhana bahwa pemilu itu ya ketika ada kampanye, pemilu itu ya bahkan sederhana kalau ada nyoblos ke TPS. Padahal kalau kita lihat ya, ini nggak semua paham masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilihan itu tahapnya panjang, nggak cukup 1-2 bulan. Bahkan pemilu 2019 kemarin itu tahapannya selama 20 bulan, hampir 2 tahun. Artinya itu banyak tahapan yang dilalui. Nah, setelah pemilu tentu ada proses sengketa hasil, itu juga cukup waktu untuk di mana Bawaslu juga harus menyiapkan sebagai pihak terkait memberikan keterangan kalau ada sengketa. Nah, kalau tidak ada sengketa, terus ngapain Bawaslu? Nah, ini ada aspek sebenarnya ini yang melekat pada Bawaslu, yaitu tupoksi pencegahan inilah yang mungkin belum banyak dipahami oleh masyarakat awam, bahwa pengawasan itu
pada hakikatnya adalah upaya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran, termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa. Nah, aspek pencegahan inilah yang nggak mengenal tahapan. Dia bisa dilakukan dalam rentang jauh sebelum event sebuah pemilu atau pemilihan digelar. Nah, upaya-upaya inilah yang bisa dilakukan oleh Bawaslu, misalkan terkait pencegahan politik uang, pencegahan netralitas ASN, termasuk juga pencegahan terkait disinformasi, hoax, ujaran kebencian, ya, politisasi SARA. Ini kan bisa dilakukan kapanpun di luar tahapan, dan itu Bawaslu bisa melakukan pencegahan sejak dini, melakukan pendidikan pada masyarakat pemilih, ya, bahwa ini politik uang ini punya andil besar terhadap penurunan kualitas demokrasi, termasuk disinformasi. Nah, kalau disinformasi ini dibiarkan, tentu dia akan menutup sebuah pilihan yang mestinya bagus, baik, benar, bisa dibelokkan oleh hoax, ya, ujaran kebencian dan politisasi SARA. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman melalui kegiatan-kegiatan, baik melalui semacam podcast, ya, pada siang hari ini, melalui sosialisasi dalam forum warga, bisa dengan diskusi di pojok pengawasan, bisa juga diskusi dengan kelompok-kelompok mahasiswa, termasuk ketika teman-teman juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang peduli terhadap isu-isu ini. Itu sebenarnya memang tidak tampak karena tidak terkait dengan tahapan yang berlangsung, tetapi itu adalah rentang usaha ikhtiar untuk melakukan pencegahan. Salah satu ikhtiar sebetulnya yang Bawaslu DI juga sudah lakukan, Desa Anti Politik Uang, ya. Dan juga kemarin Bawaslu RI juga ada sekolah kader pengawas, ya, partisipatif. Mungkin yang sekolah kader dulu, Pak. Sekolah kader pengawas partisipatif ini sebetulnya tujuannya untuk apa, dan mungkin diproyeksikannya ke depan kan seperti apa sih sebetulnya teman-teman ini? Ya, sekolah kader pengawas partisipatif ini adalah ikhtiar, ya, ikhtiar Bawaslu untuk mengembalikan hakikat pengawasan pada masyarakat. Nah, tentu pengawasan ini tidak serta-merta dilepas begitu saja ke masyarakat. Ada proses tentu untuk menyiapkan bagaimana masyarakat ini bisa mengawasi, ya, pemilu atau pemilihan ini dengan baik. Nah, salah satunya adalah melalui edukasi. Nah, edukasi yang terencana, ya, dengan sistematis, dengan kurikulum yang lebih terencana, dan dengan fasilitator narasumber yang berkualitas, ya, tentu kita harapkan menghasilkan kader-kader yang siap terjun ke masyarakat, menduplikasi ide gerakan ini menjadi lebih masif, sehingga ini menjadi kekuatan sosial baru untuk melakukan pengawasan. Oke, kalau untuk Desa Anti Politik Uang sendiri, Pak, ini karena sudah dirancang dari 2017. Nah, ini kan sekarang 2021, mungkin sudah ada evaluasikah dari Bawaslu DIY seberapa efektif sih sebetulnya Desa Anti Politik Uang untuk mencegah politik uang sendiri? Ya, memang kalau mengukur efektivitas belum kita temukan, ya, riset yang sungguh-sungguh terkait itu. Tetapi kita secara internal melakukan evaluasi dari 2017 sejak dideklarasi, tepatnya sejak bulan April kalau salah, ya, dan sampai 2020 kemarin, gerakan APU ini tidak banyak berlangsung, atau sustainabilitasnya itu rendah. Keberlangsungannya ini menjadi gerakan sosial, hanya ada ya 2 desa atau mungkin yang lain tidak terlalu aktif, ya. Nah, kenapa ini tidak efektif? Kita melihat karena pendekatan kita yang top down. Jadi kemarin Bawaslu lebih mengambil peran banyak daripada masyarakat, ya. Sehingga ini menjadi evaluasi kita, sehingga kita rubah pendekatannya dari top down menjadi bottom up, di mana bottom up ini memberi ruang partisipasi yang lebih luas,
ya yang lebih fleksibel pada masyarakat untuk bersama-sama tentunya dengan penyelenggara mengembangkan gerakan ini lebih masif dan lebih luas lagi. Yang kedua, evaluasi kita adalah kemarin kita tidak melihat desa ini secara pemetaan yang lebih teridentifikasi. Sekarang kita akan coba melakukan identifikasi dan salah satu identifikasi adalah kita mensyaratkan ada komunitas motor penggerak. Di desa ini itu ya motor penggerak yang diharapkan komunitas inilah menjadi semacam mesin yang diharapkan dapat menggerakkan lebih luas dan mengawal keberlangsungan gerakan ini dari waktu ke waktu. Oke. Berarti dengan evaluasi yang sudah dibuat oleh Bawaslu DIY lah seperti itu untuk Desa Apu sendiri. Kita berandai-andai Pak 5 tahun ke depan dengan evaluasi yang sekarang sedang dijalankan, sedang di-upgrade lah seperti itu Desa Apu. 5 tahun ke depan Desa Apu akan seperti apa sih menurut pandangannya Pak Amir? Saya membayangkan, boleh dong berandai-andai ya. Boleh Pak. Ya, ya 5 tahun ke depan kita harapkan gerakan Desa Anti Politik Uang ini mengakar menjadi gerakan sosial baru yang membangun kesadaran masyarakat pemilih itu memperoleh kembali hak pilihnya secara murni, tidak dicemari oleh politik uang dan bisa memilih dengan merdeka. Nah, dan gerakan ini akan menjadi kesadaran sosial baru, menjadi sikap bahkan tindakan bagi masyarakat pemilih untuk menolak bahkan melawan politik uang dalam event pemilu maupun pemilihan. Ya, itu harapan dan kita berharap tetap bisa terlaksana selama memang dari jajaran kita dari Bawaslu DIY maupun jajarannya ikhtiarnya sama ya Pak, jalannya sama, apa yang diharapkan Pak Amir semoga bisa tercapai nanti di 5 tahun ataupun 10 tahun ataupun ke depannya ya Pak ya. Oke, kita lanjut di sesi kedua ya Pak Amir. Ini namanya setuju atau tidak setuju. Wah, ini sudah sering ya, familiar sebetulnya. Jadi nanti saya akan melontarkan satu pernyataan, nanti Pak Amir tinggal menjawab setuju atau tidak setuju dan nanti beserta alasannya seperti itu. Jadi, nomor 1, partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu ataupun pemilihan masih rendah. Setuju atau tidak setuju? Kenapa Pak alasannya Pak? Karena laporan ke Bawaslu itu masih minim ya. Oh gitu. Dari laporan ya, masyarakat karena lebih banyak temuan. Ya, lebih hasil temuan pengawasan. Oh gitu. Gimana Pak agar partisipasi masyarakat itu lebih tinggi lagi, mungkin kedepannya apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Bawaslu mungkin? Ya, salah satunya melakukan pendidikan yang lebih luas, lebih masif dan membangun komunitas-komunitas di masyarakat yang dia menjadi agen, termasuk tadi saya sebut lewat SKPP ini. SKPP ini kita harapkan menjadi agen-agen untuk melakukan pendidikan dan meningkatkan partisipasi yang lebih substantif ya. Nomor 2 Pak, hoax dan politisasi sara dalam kampanye semakin meningkat seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Setuju atau tidak setuju? Ya, setuju. Iya. Karena masyarakat kita ini literasi media sosialnya masih rendah. Jadi banyak survei yang sudah merilis terkait itu. Nah, budaya saring dan sharing ini belum terbangun. Jadi orang lebih sharing dulu, tidak ada filter, tidak ada saring. Nah, budaya saring inilah yang perlu dibangun ya di masyarakat kita. Peran Bawaslu sendiri Pak untuk itu? Nah, peran Bawaslu tentu lewat pendidikan pendidikan pemilih, bagaimana bahayanya ya hoax ujaran kebencian ini akan mengaburkan kebenaran ya, mengaburkan informasi yang seharusnya. Dan tentu dengan jaringan yang ada Bawaslu dengan bermitra tentunya dengan mitra-mitra masyarakat stakeholder yang sudah dibangun diharapkan bisa bersama-sama menggerakkan ini. Oke. Ketiga Pak, masih cukup banyak kelompok rentan yang tidak terpenuhi hak pilihnya dalam pemilu maupun pemilihan. Setuju atau tidak setuju?
Ya, setuju ya. Iya. Kelompok rentan karena ada aspek misalkan terkait hak pilih ya. Iya. Ada problem akurasi ketika melakukan pemutakhiran. Nah, kelompok rentan ini memang tidak sekedar dari proses pemutakhirannya, tetapi juga kesadaran keluarga yang menjadi kelompok rentan. Jadi kita temukan di lapangan memang ada keluarga itu yang kadang malah menghalang-halangi anggota keluarganya yang dalam kelompok rentan ini untuk didata. Oh gitu. Karena salah satunya merepotkan. Oh iya. Ini yang pandangan inilah yang kemudian perlu kita ubah, bahwa ini hak pilih, hak asasi, soal repot dan tidak merepotkan itu yang perlu kita fasilitasi. Mestinya penyelenggara akan mencoba memberi fasilitasi untuk kelompok rentan ini. Di sini Bawaslu juga perannya selain mensosialisasikan. Selain sosial, kita juga memastikan yang pertama tentu pemilih rentan ini terdata. Ya, dia menjadi bagian orang yang memilih hak pilih, dipastikan secara administratif. Yang kedua, bagaimana penyelenggaraan itu berpihak, memiliki afirmasi terhadap kelompok rentan ini. Ya. Oke, itu cuma 3 Pak, jadi lega ya. Cuma 3 ya? Iya. Tapi kan 17 tadi. Untuk sesi selanjutnya, ya kita di sesi ketiga Pak. Ini sebetulnya sesinya paling singkat, cuman agak sedikit menegangkan sih. Sesi ketiga itu namanya sebut dengan satu kata. Wah, ini sudah familiar juga. Jadi nanti saya menyebutkan satu kata ataupun mungkin satu istilah, karena tidak mesti satu kata. Nanti Pak Amir tinggal menggambarkan kata itu dengan satu kata saja Pak. Oh gitu? Iya, nggak boleh lebih. Jadi misalnya saya menyampaikan apa yang nggak ada ya politik, ya Pak Amir bersih gitu aja, nggak boleh bersih banget, nggak boleh gitu. Oh ini harus lawannya apa? Oh enggak dong, menggambarkan. Ya. Gitu. Siap ya Pak? Ya. Harus cepat Pak ini soalnya. Nomor 1, demokrasi. Berkualitas. Politik uang. Hangus. Daftar pemilih. Akurat. Partai politik. Kuat. Kampanye. Positif. Pemilu serentak. Berkeadilan. Sekolah kader pengawas partisipatif. Yes. Bawaslu. Yes. Ya, terakhirnya yes juga. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Amir. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Amir ada closing statement dulu Pak. Mungkin harapannya untuk Bawaslu ataupun kepada masyarakat mungkin, monggo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sahabat-sahabat Bawaslu semua dan masyarakat pada umumnya. Marilah ya kita bersama-sama tidak melihat pemilu ini sekedar datang ke TPS, mencoblos ataupun hanya mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye, tapi marilah kita kembali kepada demokrasi yang sesungguhnya, bahwa pemilihan ini menentukan nasib ya sebuah periode kepemimpinan 5 tahun, bagaimana pelayanan pendidikan, kesehatan, termasuk harga cabai, harga bawang merah, harga BBM dan sebagainya itu dimulai dari ini pemilu, sehingga pemilu ini menyangkut kehidupan kita bersama. Jadi penting kan? Oke, terima kasih Pak Amir sekali lagi atas waktunya, dan mungkin untuk sahabat Bawaslu Kulon Progo sekali lagi semoga apa yang disampaikan Pak Amir bisa, saya pasti memberikan ilmu ataupun mungkin ilmu baru lah bagi teman-teman atau sahabat Bawaslu Kulon Progo. Dan sekali lagi jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Bawaslu Kulon Progo. Dari kami cukup sekian, kami mohon pamit. Kita berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat Pak. Ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.